Halo semuanya, berjumpa lagi di channel saya Mia Inggita. Kali ini aku akan membahas dengan judul Dia Menganggapmu Istimewa di Hatinya ya. Kita akan fokus saja ya, yang happy fun reading ya. Oke. Di sini kita mulai saja. Dia menganggapmu istimewa di hatinya. Halo semua para subscriber dan viewers yang selalu setia stay tune di sini, dan juga para newbie ya. Halo semuanya, salam kenal. Dia menganggapmu istimewa di hatinya. Dia menganggapmu istimewa di hatinya. Oke. Aku ngerasa orang ini kalau ingat kamu, dia itu pembawaannya tuh jadi kayak ngerasa damai gitu sama kamu, ngerasa beberapa dari kalian juga kalau ingat dia tuh jadi ngerasa damai juga hati kamu ya. Jadi ada rasa yang sama aku ngerasa ya di sini. Oke, kita ambil dulu semuanya. Di sini ada here and now ya, ada angka 32. Ini mungkin angka yang signifikan buat kamu. Kemudian di sini ada a leg up, ada angka 34. Kemudian ada all that glitter, ada angka 16 ya di sini. Mungkin angka yang signifikan juga buat kamu. Kemudian di sini ada angka 14, truth be told ya. Lucu sekali ini awalnya ya. Oke, aku tata dulu. Oke, di sini dia yang menganggapmu istimewa di hatinya. Aku rasa tipikal orang yang benar-benar apa ya, bukan tipikal orang yang suka terlalu nge-planning ke depan atau terlalu terbawa masa lalu. Dia pembawaannya sangat fokus dengan apa yang bisa dia lakukan sekarang semaksimal mungkin. Aku ngerasanya seperti itu. Kemudian dia tipikal orang yang suka saling membantu ya, ngebantuin orang-orang di sekitarnya dia, ngebantuin kamu juga bisa. Dia juga tipikal orang yang ibaratnya nggak peduli sama kamu, dan aku ngerasa dia juga begitu ke orang lain ya. Aku rasa memang jiwa sosialnya juga tinggi. Kemudian aku ngelihat dia tipikal orang yang sebenarnya fokusnya masih di area yang duniawi, sebenarnya area-area yang kayak menumpuk harta, mengejar jabatan, yang kayak gitu-gitu. Dia masih ada ambisi duniawi yang aku ngerasain. Kemudian aku ngerasa dia tipikal orang yang suka memendam perasaannya dia sendiri. Jadi sebenarnya dia kalau ibaratnya ditanya sama mungkin orang lain tentang bagaimana perasaannya dia ke kamu, mungkin bisa gitu. Tapi kalau ibaratnya kamu sendiri gitu, ibaratnya mau ngorek-ngorek ke dia, ada yang aku rasa bisa dijawab langsung tapi nggak lengkap. Ada juga yang mencoba untuk berdiam diri saja, nggak ngejawab gitu. Aku ngerasa di sini ya. Oke, kita lanjut lagi biar kita tahu ya. Dia menganggapmu istimewa di hatinya. Aku pengen tahu energi hubungannya. Di sini ada, oke, kelihatan ya. Di sini ada Taurus ya. Kemudian di sini ada Six of House. Aku taruh sini aja. Kemudian di sini ada Uranus ya. Aku ngerasa energi hubungan kalian ini sebenarnya kayak sama-sama tahu kalau ada hal yang perlu diberikan, apa nih ya sebutannya ya, pengertian satu sama lain dengan apa yang ada sekarang ini. Entah misalkan kalian memang hubungannya jarak jauh, jadi udah tahu susah untuk bisa bertemu sekarang, jadi paling bisa secara komunikasi aja kayak gitu. Atau ada beberapa hal yang udah saling tahu lah, ibaratnya mungkin di sini ada yang beda agama juga bisa gitu ya. Ada yang udah tahu kalau misalkan
ibaratnya ada prinsip-prinsip yang mungkin jadi challenge ya, jadi kayak semacam tantangan tersendiri yang akhirnya cuma bisa sampai situ aja kayak gitu. Juga aku ngeliat ada hal-hal yang ibaratnya kalian udah cukup tahu lah ya gimana caranya bisa menyalurkan kepedulian kalian dengan keadaan-keadaan kalian masing-masing. Kayak kalau misalkan tadi LDR ya harus lebih banyak komunikasi secara tadi ya, entah itu lewat apapun yang memungkinkan gitu, video call atau calls atau mungkin text message atau ya chat-chat gitu ya. Kemudian ada hal-hal yang ibaratnya udah tahu harus seperti apa gitu memberikan perhatiannya. Mungkin kamu udah tahu, oh dia tipikal orang yang sibuk, jadi ibaratnya aku ngubungin dia cuma saat-saat tertentu aja. Aku tahu dia jam makan siangnya, jadi kemungkinan di sana dia lowong, nanti aku hubungin dia di saat lagi jam makan siang aja kayak gitu. Jadi ada hal-hal yang sudah tahu posisi masing-masing, sudah tahu ibaratnya kalau mau ngasih tahu kita itu care, itu gimana caranya kamu ibaratnya udah memiliki kemauan tetap untuk terus memberikan ibaratnya perhatian-perhatian, memberikan rasa kepedulian kamu sama dia. Jadi tetap gitu mencoba untuk mencari cara mengekspresikan emosinya kamu, mengekspresikan perasaan kamu, dan ini juga sebenarnya yang dia rasakan seperti itu. Jadi ini energi vice versa ya, karena ini adalah energi hubungan. Aku rasa nanti bisa dikondisikan dengan keadaan kalian masing-masing. Oke, kita lanjut lagi. Dia menganggapmu istimewa di hatinya. Dia menganggapmu istimewa di hatinya. Dia menganggapmu istimewa di hatinya. Oke ya. Aku ngerasa kalian ini memang mempunyai kayak semacam daya tarik yang strong banget ya, bondnya antara kalian kayak semacam ikatan yang susah untuk dijelaskan. Jadi memang ibaratnya apapun keadaan kalian ya tetap terus ngerasa kayak connect gitu. Aku ngerasa dia terus juga pembawaannya selalu tertarik ke kamu lagi apapun keadaannya gitu yang aku rasain ya. Oke. Kita buka, di sini ada very soon ya, clearly decide what you want so that it comes to you now. Oke. Kemudian di sini ada free yourself, it's time to take back control of your life. Kemudian ada calling in your soulmate, your prayers, affirmation and visualization help bring you together. Ya. Langsung dapat ya kartu soulmate ya. Kemudian ada express your love, go ahead and make the romantic gesture. Oke. Ya, aku ngerasa di sini tadi ya kalian itu punya chemistry yang wow banget, dan itu udah nggak bisa ibaratnya tidak terlihat lagi gitu. Aku ngerasa itu sudah diekspresikan dalam bentuk macam-macam, melalui dari lewat kata-kata, dari bentuk perhatiannya dia. Mungkin dia suka memberikannya gift ke kamu, dia suka terus menjaga komunikasinya tetap lancar sama kamu. Ada sesuatu hal yang sebenarnya udah ketara banget kalau dia itu nganggap kamu itu spesial, nganggap kamu tuh istimewa. Ada gestur-gestur tubuhnya, dari cara dia menatap kamu, dari cara dia memperlakukan kamu, dari kata-katanya ke kamu. Ibaratnya udah banyak, ibaratnya dia dengan panca inderanya segala macam dia coba untuk memberikan ekspresi gitu. Kemudian aku ngerasa dia sendiri udah banyak berdoa kepada Tuhan untuk bertemu dengan kamu gitu ya. Dan aku rasa ini walaupun dia nggak kayak
semacam bilang, kamu adalah doa yang sama ini aku panjatkan kepada Tuhan dan akhirnya jadi nyata, aku ketemu kamu. Mungkin dia nggak akan ngomong gitu langsung ke kamu, tapi dia sendiri ketika ibaratnya dia berdoa segala macam itu tentang dia dan Tuhan gitu ya, dia tetap keingatnya kamu gitu. Jadi dia tipikal orang yang cukup spiritual, aku rasa. Jadi kamu juga bisa tahu ya ciri-cirinya dia seperti apa. Kemudian aku ngerasa dia juga tipikal orang yang lagi masih banyak tanggung jawab, dan ibaratnya mencoba untuk menghandle situasi apapun di hidupannya. Aku rasa ada semacam prioritas yang ibaratnya dia nggak bisa tinggalkan begitu aja. Jadi mungkin tadi yang LDR, jadi dia susah untuk nemuin kamu sekarang karena dia harus prioritasin kerjaannya dulu, misalkan seperti itu. Jadi ada hal-hal yang kalian udah saling tahu nih. Aku rasa ini bukan kamu diem-diem gak ngerti kenapa dia ibaratnya punya permasalahan gitu. Dia udah pernah jelasin ke kamu sebenarnya, dan udah pernah mencoba untuk menjelaskan apa sih sebenarnya masalahnya, mungkin dengan kata-kata yang nggak super lengkap mungkin ya tapi setidaknya udah pernah memberikan clue itu ke kamu. Kemudian aku ngerasanya di sini, kita lanjut aja kali ya. Aku ngerasa soalnya di sini dia ke kamu itu bener-bener sayang, tapi dia nggak bisa keluar dari keadaan dia sekarang itu sih soalnya. Oke, kita lanjut lagi ya. Di sini dia menganggapmu istimewa di hatinya. Dia menganggapmu istimewa di hatinya. Ya. Dia menganggapmu istimewa di hatinya ya. Aku ngerasa di sini kalian banyak ketemu sama orang ini, atau ibaratnya energinya seperti ini udah dari akhir Februari dan Maret inilah aku ngerasain. Ibaratnya kayak masih ada di area Pisces season ya. Kemudian mungkin kalian juga dealing sama Pisces, atau di birth chartnya ada Pisces juga, atau itu ternyata kamu. Di sini ada Jupiter ya. Kemudian ada Saturnus, Capricorn, dan ada Mars. Luar biasa ya. Jadi mungkin kalian dealing sama Capricorn, kemudian Aries, Scorpio. Aku ngerasa di sini pembawaannya kalian memang dealing sama orang yang cukup apa ya, aku ngerasanya ya, cukup sedang ada di perjalanan entah karirnya dia, fokusnya itu benar-benar harus ke satu hal dulu gitu. Dia nggak bisa ibaratnya sembari kayak ada suatu hal yang bertentangan ketika kalau dia sama kamu nih sekarang, dia jadi nggak bisa ngehandle fokusnya itu, jadi kayak semacam gitu. Jadi dia tipikal orang yang sebenarnya lumayan workaholic. Dia tipikal orang yang tadi punya tugas, punya tanggung jawab, sosok leadership, sosok yang benar-benar memperjuangkan masa depannya sekarang. Jadi ada kayak semacam keadaan yang benar-benar dia mau nggak mau harus ya udah stay di tempat dulu. Untuk urusan kamu dia harus agak kesampingin dulu kayak gitu. Oke, kita lanjut lagi di sini. Oke. Ya. Dia menganggapmu istimewa di hatinya. Dia menganggapmu istimewa di hatinya. Langsung apa ini? Justice ya. Mungkin kamu dealing sama Libra juga. Oke.
Dia menganggapmu istimewa di hatinya. Di sini ada Ten of Swords ya, air sign, ada Gemini, Aquarius, Libra. Kemudian di sini ada The High Priestess juga. Oke, mungkin kamu ada dealing sama Aquarius, Taurus. Oke. Di sini ada Three of Wands ya. Di sini ada Three of Wands, Virtue ya. Jadi mungkin kamu juga ada yang dealing sama fire sign, Aries, Leo, Sagittarius. Oke. Aku ngerasa dia tipikal orang yang sebenarnya punya banyak pilihan cinta. Dia banyak disukai oleh orang-orang ya. Para wanita menggilai dia ya, para pria menggilai dia. Jadi kamu harusnya udah siap-siap aja gitu ya. Siap-siap dealing bersama dengan orang yang sebenarnya sangat apa ini sebutannya ya, sangat disukai oleh banyak orang ya, fansnya banyak. Dia tipikal orang yang sebenarnya idaman banyak orang, jadi ya siap-siap berkompetisi ya. Oke, jadi aku rasa mungkin juga kalian ada yang dealing sama Gemini juga ya, Gemini, Libra tadi, Aquarius juga ada. Aku ngerasanya. Oke, ya kita lanjut. Aku ngerasa dia tuh tipikal orang yang tahu bagaimana bisa menghargai orang gitu. Jadi walaupun dia cuma bisa spare waktu ke kamu itu sedikit, dia coba untuk fokus ke kamu, untuk menghargai keberadaan kamu. Kemudian aku ngerasa dia tipikal orang yang kan kalau workaholic tuh biasanya tuh kayak gitu ya, sangat apa ini ya, aduh aku sibuk ini, aku rusuh gitu bawaannya, jadi kayak kurang santai. Berbeda dengan dia orangnya terlihat santai padahal kerjaannya banyak, padahal tanggung jawabnya dia banyak. Jadi orang itu nggak tahu bebannya dia sebenarnya seberapa banyak. Dia senyum-senyum aja, dia kelihatan santai-santai aja, padahal dia ibaratnya bener-bener banyak kegiatan, banyak tanggung jawab, berat sebenarnya, tapi dia tidak memperlihatkan itu ke orang lain. Jadi dia tahu ibaratnya nggak baik lah dia memperlihatkan itu gitu. Kemudian dia tipikal orang terus mau belajar ya, dia akan bertemu dengan orang banyak, dia akan mencoba untuk berteman dengan orang banyak juga, tipikal orang yang welcome dengan orang lain untuk mempelajari sesuatu hal yang baru kayak gitu, yang perlu dia update. Jadi dia akan terus improve gitu. Mungkin nanti dia akan mengembangkan karirnya atau talentnya, ada hal-hal yang dia akan terus coba untuk growth di sana gitu, bertumbuh di sana. Kemudian aku lihat dia tipikal orang yang suka memulai satu hal, entah itu bisnis, entah itu project, entah itu apa nih ya, peluang-peluang yang kira-kira bisa dibuat gitu dari sekumpulan ide yang dia rasa kayaknya sekarang nih zamannya lagi pandemi gini, kita bisnis masker oke nih, misalkan seperti itu ya. Jadi dia ada kayak semacam beberapa pemasukan gitu. Jadi kayak ada pemasukan utama kerjaannya dia, ada juga sampingan, ada juga ibaratnya kayak kerjaan musiman ya. Pokoknya dia akan coba untuk mencari dan menangkap peluang-peluang yang dia bisa lakukan. Luar biasa orangnya. Oke, kamu dealing sama orang yang terus mau belajar, orang yang pintar ya, aku ngerasanya. Oke, dia yang menganggapmu istimewa di hatinya. Dia yang menganggapmu istimewa di hatinya. Dia yang menganggapmu istimewa di hatinya. Oke. Oke. Aku ngerasa dia tipikal orang yang benar-benar mencoba untuk melindungi kamu ya. Dia protect sama kamu
Jadi kamu udah kebayang, aku jadi tahu kira-kira siapa orang ini gitu ya. Karena aku ngelihatnya dia ketika dia peduli, dia protect sama orang. Entah itu terlihat jealous, entah itu dia terlihat akhirnya agak interogasi kamu mungkin, atau dia akan memantau kamu. Jadi ada banyak bentuk ekspresi lah untuk ngeprotek ya. Di sini ada new beginning. Oke. Dimana ini biar kelihatan, di sini aja. Ada new beginning, kemudian di sini ada strength ya. Kemudian ada grieving, dan ada karir ya. Pas banget tadi kita ngomongin karir, keluar karir ya. Jadi kalau aku lihat di sini dia tipikal orang yang tidak mudah jatuh cinta, karena dia akan mencoba untuk memprotek hatinya dan memberikan cinta yang tulus ke orang-orang yang dia kasihi ya, entah itu pasangannya, entah itu keluarganya. Jadi dia benar-benar kayak melindungi banget orang-orang yang dicintai. Dia akan memberikan ketulusan, dia akan memberikan tanggung jawabnya, rasa tanggung jawabnya juga. Jadi dia akan all out gitu dengan orang yang dicintai. Jadi kamu mungkin bisa ngeliat betapa dia cinta keluarga, terus ya dia menghargai sahabat-sahabatnya. Kamu bakal melihat itu dari dia. Kemudian dia itu tipikal orang yang sebenarnya nggak sepenuhnya kuat lah ya, ibaratnya nggak banyak orang tahu kalau dia itu sebenarnya ada hal-hal yang sensitif di dalam dirinya. Banyak dia ngerasa kesakitan dalam kehidupannya, karena itu dia coba untuk ngeprotek dirinya sendiri dari orang lain. Dia mungkin agak kelihatan kayak cold heart gitu ya, kelihatan seperti orang yang awalnya kamu ngeliatnya kayak orang sombong nih, kayak orang gak pedulian nih gitu ya, kayak orang yang ibaratnya tegaan sama orang, padahal dia tipikal orang yang benar-benar gak tegaan gitu. Dia tipikal orang yang sangat peduli sama orang lain, karena dia tahu dia pembawaannya sangat peduli sama orang lain. Itulah dia mencoba untuk nggak mau terlalu empat ya ke orang lain gitu. Takut dia empati berlebihan dan akhirnya lagi-lagi nanti dia yang akhirnya terlalu masuk ke dalam dan akhirnya merugikan diri dia sendiri. Dia tahu itu. Jadi dia tipikal orang bisa terlihat yaitu ya cuek di luar, tapi di dalamnya dia sebenarnya sangat peduli gitu. Kemudian dia orang yang mengutamakan karir. Aku ngerasa tadi karirnya dia lagi growth sekarang ya, dia lagi ada di perjalanan itu dan dia nggak mau itu terusik. Dia akan terus fokus ke situ. Seingat aku juga kalau yang namanya Capricorn, pembawaannya dia itu sangat mungkin udah lihat ya teman-teman di video yang di Fakta Zodiak. Di sana juga aku kasih tahu kenapa Capricorn tuh takut jatuh cinta, karena dia tipikal orang yang takut banget kehilangan orang yang dicintai. Ketika orang yang dicintai juga pergi, dia tuh susah moving onnya, susah move onnya gitu. Aku ngerasa dia tipikal orang yang menganggap cinta itu akan membuat dia jadi kurang fokus sama tujuan hidupnya dia. Dia sebenarnya udah punya planning apa, jadi ke distract gitu ya fokusnya gitu. Jadi mungkin kamu tadi ya dealing sama orang yang di birth chartnya ada Capricornnya gitu. Tiba-tiba aku keinget soalnya. Kemudian dia tipikal orang yang ketika dia over their love to you ya, ibaratnya udah bilang maukah kamu jadi pasanganku kayak gitu ke kamu, dia nggak akan cuma sekedar kata-kata, tapi dia akan langsung pembuktian. Dalam artian dia akan memberikan sesuatu hal yang kira-kira bisa kamu pegang lah setidaknya untuk masa depan. Jadi dia tipikal orang yang nggak bisa memberikan
banyak apa nih, kata-kata gombalan atau janji-janji surga gitu ya. Sebenarnya dia tipikal orang yang kalau kamu ibaratnya langsung dikasih offeran ya, offeran love-nya dia ke kamu, itu sebenarnya udah langkah nyata, dan itu nggak perlu kamu kayak semacam kurang percaya gitu ya sama dia, karena sebenarnya dia sangat bertanggung jawab, gak cuma ke diri dia sendiri tapi ke orang yang dia sangat cintai, yaitu kamu gitu ya. Oke, kita lanjut lagi. Di sini dia yang menganggapmu istimewa di hatinya. Dia yang menganggapmu istimewa di hatinya. Oke. Aku rasa dia tipikal orang yang pekerjaannya banyak dengan apa ya, dengan secara teknis ada, secara kekuatan gitu, yang memerlukan kekuatan dan rasa keindahan. Aku ngerasanya kayak gitu. Ada yang dia itu bergeraknya ke area mungkin seni ya. Seni itu kan mau gak mau harus connect dengan hatinya mereka untuk kayak mengekspresikan apa yang mereka rasa, apa ide-ide mereka, yang hal-hal seperti itu. Atau orang yang ibaratnya suka merawat sesuatu hal gitu, merawat entah tanaman, hewan, ibaratnya kayak pekerjaan yang menggunakan hati gitu. Ya, itulah ya kata-kata yang pas. Di sini ada let go. Walk away from this situation in order to resolve it. Jadi dia sendiri lagi masa yang sulit ya, lagi mencoba untuk memproses dengan apa yang udah pernah terjadi di hidupnya juga. Jadi ini bukan saat yang pas ketika harus ngeburu-buru masuk ke dalam suatu hubungan. Apalagi kalau kamu dealing sama Capricorn, dia akan takes time ya, akan mengenal kamu dulu, nggak akan buru-buru langsung jump in ngajak kamu pacaran, ngajak kamu nikah. Itu bukan tipikal dia. Jadi dia akan memantau kamu dulu, kenal kamu dulu secara utuh dalam beberapa waktu. Ketika dia memastikan kalau kamu aman dan kamu sesuai dengan kriterianya dia, baru dia lanjut. Jadi langkah dari Capricorn itu adalah langkah pasti, bukan langkah yang ibaratnya cuma ya janji-janji surga tadi ya. Kemudian di sini ada speaker. Your life purpose involve your skill of oration. Jadi dia tipikal orang yang bisa ini ya, nge-influence orang-orang. Mungkin kerjaannya dia juga memerlukan untuk persuasif ya, persuasif message ya, ngajak orang untuk beli barang ini mungkin ya, jadi sales, atau dia seorang motivator, atau dia sendiri juga menjadi memang speaker ya, speaker, jadi trainer, entah itu training atau di acara-acara yang sekarang lagi banyak webinar juga, mungkin dia juga masuk ke dalam situ. Jadi ada ide-ide yang dia ungkapkan atau kesadaran-kesadaran yang dia ungkapkan. Kemudian di sini ada artis ya. Engaging in artistic activities is beneficial to your career and every other area of your life. Jadi dia tipikal orang yang artistik ya. Mungkin beberapa dari kalian memang dealing dengan orang yang mempunyai ini ya, karirnya emang sebagai artis juga bisa. Entah itu apa, pemusik ya, pelukis, mungkin pemahat, atau yang lain-lain juga bisa ya disebutkan. Jadi di sini kamu dealing dengan orang yang tadi kerjaannya itu bergeraknya tuh dari hati. Jadi bukan hal yang sangat teknis banget yang kayak apa ya, kayak montir kayak gitu, bukan hal-hal yang seperti itu, bukan hal-hal yang terlalu mekanik gitu ya.
dan yang ibaratnya cuma pakai logika doang gitu. Aku ngerasa ini sumbernya, source-nya itu dari hatinya mereka. Kemudian di sini ada protected. You are safe and supported while you change your career. Tadi aku udah infoin kamu dealing sama orang yang lagi mencoba untuk menata masa depannya, entah itu akhirnya dia di kerjaan yang sama ataupun lagi leveling up ya. Dia yang misalkan tadinya jadi staff lagi promosi ya, program lagi masa acting, mungkin jadi supervisor kayak gitu, atau dia sendiri lagi membuat tadi bisnis baru, atau mencoba passionnya dia yang sebelumnya nggak pernah dia coba. Jadi ada hal yang baru di sini, ada satu hal yang dia coba untuk raih kayak gitu ya. Itu terkait di area masa depannya dia, karirnya dia, financial security-nya dia, seperti itu. Oke. Aku rasa ini aja yang bisa aku jelaskan untuk readingan kali ini. Semoga readinganku bermanfaat. Kalau kalian suka bisa di like and subscribe. Kalau kalian ingin dive deeper lagi terkait tentang percintaan atau hal-hal yang lain, bisa request personal reading denganku dengan klik link yang ada di kolom deskripsi video YouTubeku. Dan kalau kalian ingin ikutan ya quick reading tarot gratis, bisa follow Instagramku di Ramia Inggita. Aku biasanya melakukannya sebulan sekali, terbatas 25 pertanyaan saja. Sistemnya siapa cepat dia dapat hukum alam berlaku. Jadi monggo ya dicobain. Aku rasa ini aja yang bisa aku jelaskan untuk readinganku kali ini. Thanks for watching. Bye bye.